wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada sore hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali rasa syukur kita kepadanya, puji dan puja yang dipersembahkan untuknya subhanahu wa ta'ala atas segala semua yang Allah telah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya jamaah yang Allah muliakan, ini kajian kedua kita di bulan suci Ramadan sebelum berbuka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan saya lagi-lagi ada dua rantang yang menemani saya. Lalu ada dua sarung. Dua sarung ini dari salah satu jamaah yang minta untuk dibagikan untuk iktikaf ya. Untuk ini apa sih? Iya. Untuk iktikaf. Jadi yang dapat sarung ini harus iktikaf. Kalau enggak, ya amanatnya demikian. Oleh karena itu sekali lagi kita akan lemparkan dua pertanyaan, jadi langsung dapat satu rantang untuk buka dan sarung untuk iktikaf. Jadi antum nggak perlu pulang lagi, udah bisa langsung stay sampai subuh di sini. Rantang buat buka sama sahur, sarung buat tidur. Ya, kita kembali berikan ke satu orang ikhwan dan satu orang akhwat. Ke ikhwan dulu nih jamaah. Sebutkan 3 pelajaran dari kisah pekan lalu. 3 pelajaran tanpa lihat buku. 3 pelajaran. Nggak ada. Antum. Antum jangan ceritain lagi, sebutkan pelajaran yang paling menginspirasi antum lah. Insyaallah. Jangan lihat bawah, lihat saya. Aman kok, lihat saya aman. Antum nggak perlu godul basar. Ya.
Betul nggak jemaah? Ya betul, jazakallah khair. Atau dapat rantang. Nggak usah serah terima gitu, langsung aja kasih sama sarung. Ya akhwat, yang belum lihat buku silakan jawab. Yang belum lihat buku. Ada Ustadz. Kalau udah lihat buku berarti bohong. Kalau bohong berarti puasanya itu fatwa antum ya, bukan fatwa saya. Pahalanya bermasalah. Insya Allah nggak batal. Tapi sebagian ada yang mengatakan batal. Ya silakan akhwat, 3 pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak lihat buku kan? Enggak, saya nggak punya buku. Ya, kalau buku teman? Jawabannya ngeles, soalnya saya nggak punya buku. Saya pertanyaan saya lihat buku apa enggak? Oh enggak Ustadz, insya Allah. Oke, ya. Yang pertama, untuk selalu berhusnuzan sama Allah, karena beliau pertama kan berdoa supaya bisa wafat dengan syahid di Madinah, lalu di Madinah sedang tidak ada perang gitu. Intinya selalu berhusnuzan sama Allah, terus berdasarkan Al-Ahzab 38 selalu percaya kalau takdir pasti akan terjadi, kemudian selalu mengingat sholat dalam kondisi apapun. Iya, jazakallah khairan. Dapat. Iya jemaah sekalian, as-sidqu ma'allah, jujur sama Allah itu penting. Dan itu yang kita tangkap dari kisah yang lalu. Sesuatu yang hampir mustahil sekalipun, jika kita jujur dengan Allah, maka Allah akan wujudkan apa yang kita inginkan. Syahid dan wafat di Madinah, 2 hal yang sangat sulit untuk digabungkan pada saat itu. Dan ingat, Madinah tanah haram, tidak boleh berperang di sana. Tapi terwujud di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu bagaimana beliau menjaga sholat? Bahkan untuk membangunkan beliau saja, passwordnya apa jamaah? Sholat, bayangkan. Hari ini untuk membuat kita semakin terlelap di jam 4:30 pagi, passwordnya apa? Sholat juga, gitu. Begitu sholat, angkat selimut, lalu kembali membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ahya. Nasallallahu Dan bagaimana adab, bagaimana cara bicara beliau, bagaimana pengaturan diksi yang sangat indah, dan bagaimana ketawaduan beliau, dan beliau tidak tertipu dengan pujian makhluk walaupun di detik-detik terakhir. Dan ini yang perlu kita camkan juga jemaah, jangan tertipu dengan pujian makhluk. Para ulama mengatakan, man arafan nas istarah. Barang siapa yang tahu karakter manusia, dia akan santai aja ngadepin manusia. Apa konteks dari kalimat di atas? Kata para ulama, manusia itu kalau memuji mayoritas berlebih-lebihan dan sering tidak tepat sasaran, bilang kita soleh atau baik, belum tentu kita orang baik. Dan kalau mencela kita, seringkali overdosis. Maka kalau kita paham hakikat ini, kita akan hidup tenang dan tidak tertipu dengan pujian manusia, dan tidak galau dengan celaan manusia. Hadirin yang Allah muliakan, hari ke-20 jamaah, hari ke-20, dan tidak sampai 2 jam ke depan malam-malam itu akan datang. Malam-malam terbaik itu pun akan hadir. Hari ke-20 dan kita belum apa-apa.
hari ke-20 dan kita belum maksimal. Dan ia akan terus berlari dan berlari hadirin. Karena Allah berfirman, ayyaman ma'dudat. Ramadan hanyalah beberapa hari saja. Al-Baqarah ayat 184. Allah cepatkan Ramadan. Malam ke-20. Dan di hadapan kita ada malam-malam terbaik. Ada finalnya Ramadan. Ada prime time-nya Ramadan. Semua event besar hadirin semakin menjelang hari terakhir semakin seru, semakin menegangkan, semakin membuat adrenalin kita naik, dan semakin puncak. Saya mau tanya sama penggemar bola, Piala Dunia itu yang paling seru hari pertama atau hari terakhir jemaah? Masya Allah, yang bilang cuma 4 orang. Yang lain dari kecil udah jadi remaja masjid antum. Tadi nggak ngerti bola sama sekali. Semakin mendekati hari terakhir semakin seru jemaah, walaupun pertandingannya semakin sedikit. Ibu-ibu di belakang, saya mau tanya, kalau di JCC ada Inakraf, hari mana yang paling crowded dan padatnya luar biasa? Ini kajian ikhwan semua. Ibu-ibu nggak ada sama sekali. Ibu-ibu nggak ngerti yang saya bicara. Ibu-ibu orang daerah semua nih. Nggak ada satupun orang Jakarta. Ya Allah, itu kalau hari terakhir macetnya sampai Halim jamaah. Sampai Halim tuh. Ustadz pengalaman korban macetnya event tersebut. Pokoknya kalau udah hari terakhir jangan lewat daerah-daerah sana. Hadirin yang Allah muliakan, itu duniawi. Lalu bagaimana dengan ukhrawi yang bernama Ramadan? Ini adalah puncak dari seluruh perhelatan. Ini adalah detik-detik yang disikapi dengan spesial oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berbicara 10 hari terakhir yang baru datang. Pojok pojok kanan antum masih bisa, jadi kalau nyari tempat tinggal ke pojok sana aja. Dan berbicara 10 hari terakhir, maka kita tidak bisa pisahkan dengan sebuah malam yang Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Qadar mubarakah dulu, surat Ad-Dukhan
Ayat berapa? Ayat 3. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah, malam yang penuh dengan berkah. Dan kita semua tahu malam tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Qadar artinya mulia, jemaah. Malam terbaik di dunia. Dan berkahnya luar biasa. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia, lebih berkah daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Atau 83 tahunan lebih. Hadirin yang Allah muliakan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Lalu beliau juga sampaikan sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Malam itu ada di 10 malam di hadapan kita, jemaah. Tidak heran jika sang Nabi SAW menumpahkan seluruh kemampuan ibadah beliau di 10 malam ini dan menjadikan klimaks segala amal soleh beliau di 10 malam ini. Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan dan menceritakan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Gak pernah kelihatan di waktu-waktu yang lain. Hadirin yang Allah muliakan, begitu dahsyat hadirin. Gak ada kata menunda kalau sudah masuk nanti malam, jamaah. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbu an yuzada minal ibadati fil ashril awakhir min Ramadan. Disunnahkan menambah kuantitas dan kualitas ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan salah satu tujuannya pencarian malam Lailatul Qadar. Hadirin yang Allah muliakan, 10 malam mulai dari nanti malam. Lalu yang Allah kasih ke kita 1000 bulan. Hadirin, kalau Allah perintahkan kita mencari Lailatul Qadar
di 1 tahun penuh, 1 tahun penuh, tidak ada yang pantas protes, dan kita akan dibodoh-bodohin orang yang berakal sehat. Anda disuruh nyari 12 bulan, lalu omsetnya 1000 bulan, lalu Anda protes, nggak ada yang bisa protes. Kalau Allah suruh kita cari di 1 tahun penuh, tapi Allah Al-Muhsin, hadirin, sayang sama kita. Allah nggak lakukan itu. Kalau Allah perintahkan kita nyari di 6 bulan full, tidak ada yang boleh protes. Karena Anda nyari 6 bulan, lalu Anda dapat di atas 1000 bulan. Anda mau protes? Diketawain oleh orang yang punya akal sehat, jamaah. Kalau Allah perintahkan kita mencari di 1 bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan, jamaah, full dari awal sampai akhir, lebih-lebih nggak boleh protes, nggak ada alasan. Anda suruh nyari 1 bulan, Anda dapat 1000 bulan, tapi Allah cuma minta kita cari di 10 malam saja. Lalu Anda nggak ada waktu, lalu kita masih sibuk dengan hiruk pikuk dunia. Sibuk banget kita nih, hadirin. Nabi kalah sibuk sama kita, hadirin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, panglima perang, kepala negara, dai, urusannya umat, memutuskan hubungan beliau dengan dunia sementara selama 10 hari terakhir. Ya Allah, tapi aku harus kasih makan istri dan anak-anak, Pak Ustadz. Emangnya Nabi nggak punya istri? Istri antum berapa? Bandingkan dengan istri beliau. Ini masalah prioritas, jemaah. Ini masalah prioritas. 10 hari. Lalu khairun min alfi syahr. Makanya jemaah, dalam hadits riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullaha, atau faqad hurima khaira kullahu. Barang siapa yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar, maka kemungkinan besar dia akan gagal mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada yang gagal illal mahrum, kecuali para pecundang. Kalau kita gagal di 10 malam ini, maka kemungkinan kita akan gagal di dunia maupun di akhirat. Kalau kita gagal di 10 hari, gimana pasca Ramadan? Allah cuma minta kita cari 10 malam, hadirin. 10 malam, gak lebih. Lalu ya Allah, Allah baik banget sama kita. 10 malamnya bukan di Sya'ban, bukan di Rajab, bukan di Rabiul Tsani, tapi di Ramadan, bulan dimana syaitan dibelenggu. Dan sebagaimana penjelasan sebagian para ulama seperti Al-Qurtubi atau Al-Imam Ibn Abdul Bar dan lain-lain, bahwa yang dibelenggu adalah maradatul jin, gembong-gembongnya syaitan, jamaah. Syaitan yang kelas berat. Adapun yang kroco-kroco masih beredar. Artinya
ketika kita gagal mendapatkan Lailatul Qadar di 10 malam ini, kita kalah pada saat berhadapan dengan syaiton kelas teri, hadirin. Karena pada bulan ini yang kita hadapi itu bukan tim B-nya syaiton, itu mungkin tim G-nya syaiton. Ibarat antum lawan Barcelona, Messi-nya nggak main jamaah. Ini Messi, Suarez tuh nggak ada yang main tuh, hadirin. Terus antum masih kalah 3-0 juga. Gimana kalau mereka main, hadirin? Kalau ini nggak dapat, gimana pasca Ramadan? Kalau ini gagal, gimana di Syawal? Gimana di Dzulqa'dah? Gimana di Dzulhijjah? Hadirin, kita dikasih 12 bulan, masa 10 hari aja nggak bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai jadi hamba dunia di 10 hari terakhir di Ramadan. Hadirin, jadi hamba dunia di atmosfer atau di kondisi duniawi. Ada orang jadi hamba dunia di Paris misalnya, atau di Vegas misalnya, itu mungkin orang bilang wajar. Tapi kok bisa jadi hamba dunia di Ramadan, lalu di Indonesia yang mayoritas muslim dan atmosfernya terasa? Kalau ini gagal, gimana pasca Ramadan? Jangan gagal, jamaah. Kalau harus terjatuh, jangan terjatuh di lap terakhir, hadirin. Kalau harus terjatuh, jangan terjatuh di lap terakhir. Karena begitu kita jatuh di lap terakhir, semua berakhir. Semua berakhir. Kalau mau melakukan blunder atau harus melakukan blunder, jangan di menit ke 80 sampai 90. Apalagi pas injury time. Karena nggak ada waktu ngejarnya lagi. Dan hadirin yang Allah muliakan, mazhab sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa jatuh di malam genap, walaupun lebih berpeluang di malam ganjil. Kenapa demikian? Karena dalam riwayat Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dan 10 malam terakhir bisa genap, bisa ganjil. Adapun riwayat taharrau lailatul qadar fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di Ramadan. Dijelaskan sebagian ulama Syafi'iyah dan para ulama yang lain, itu penekanan, bukan pengkhususan. Penekanan, bukan pengkhususan. Karena yang satu umum, satu bagian dari umum tersebut, itu penekanan. Sama seperti orang mengatakan selamat datang kepada hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dan lalu setelah itu selamat datang kepada Pak Komisaris. Apakah Pak Komisaris di luar hadirin dan hadirat? Enggak. Kalau di luar berarti dia di luar, nggak boleh masuk jamaah. Dia bagian dari hadirin. Tapi kenapa disebutkan penekanan? Bukan yang hadir cuman dia, yang hadir banyak, tapi dia ditekankan.
Itu pandangan sebagian para ulama. Artinya jamaah, udah deh, nggak usah kita pusingin. Jadilah safety player di 10 malam ini. Mau ganjil, mau genap, sapu bersih jamaah. Insya Allah kita dapat. Insya Allah kita dapat. Dan kalau nggak salah itu mazhab Ibnu Umar. Kalau nggak Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Sapu bersih, Anda akan dapat. Dan nggak usah ngeribetin pagi hari di 10 akhir ini. Atau bikin rame grup cuman kayaknya tadi malam nih bro, tadi malam gitu. Mataharinya nggak terik. Itu hari ke-21. Begitu hari ke-23 justru materinya hilang. Enggak, tadi malam. Jadi tadi malam terus sudah. Semua tadi malam. Bro, kayaknya tadi malam 23 itu Lailatul Qadar. Kok bisa? Karena malam 25 gue ada acara. Ya apa hubungannya? Jadi maksa udah, ya Allah. Karena malam 25 dia ada urusan, nggak malam 23 nih, malam 23. Gue yakin. Subhanallah. Hadirin. Udah nggak usah pikirin. Memang misteri jamaah, misteri. Dan sengaja Allah buat itu, sebagaimana dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar, agar kita main aman, bukan nebak-nebak. Apalagi jadiin taruhan. Lu berani taruhan gak sama gua? Malam 25. Gak bisa jamaah. Hadirin yang Allah muliakan. Sapu bersih. Hanya 10 malam. Gak lebih dari itu. Kalau kita gagal, kualitas kita benar-benar rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang gagal kecuali pecundang. Lalu apa yang harus kita lakukan demi mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama jamaah sekalian, muliakan 10 malam ini dan sikapi dengan spesial. Dan di antara caranya adalah menyikapi malam-malam ini dengan penampilan kita jamaah. Para ulama klasik terdahulu mensunnahkan agar kita berpenampilan rapi di 10 malam ini. Bahkan sebagian mereka seperti Al-Imam Ibrahim An-Nakhai itu mensunnahkan mandi di 10 malam ini. Dan itu juga dilakukan Ayub As-Sikhtiyani. Itu juga pandangan Anas bin Malik. Mandi jamaah, mandi. Yang kebiasaan mandi seminggu sekali, ini 10 malam terakhir. Tiap hari mandi. Udah, mandi. Pakai parfum. Beli parfum antum, pakai nih. Lalu pakai baju terbaik antum. Pakai perhiasan. Maksudnya kalau laki-laki antum punya jam tangan. Laki-laki kan bukan tas huruf-huruf kapital itu, bukan kan. Laki-laki itu jam tangan.
Antum jam tangan termewah antum berapa harganya? Berapa ratus juta? Pakai nanti malam hadirin, pakai. Itu yang dilakukan Anas bin Malik jamaah. Wala bisa hulla, beliau pakai yang bisa beliau kenakan. Dan beliau pakai parfum. Nabi kan suka banget pakai parfum jamaah. Thabit al-Bannani, Al-Imam Thabit al-Bannani dan Al-Imam Hamid at-Tawil itu begitu masuk 10 malam terakhir yalbasani ahsana thiyabihima, mereka pakai baju terbagus mereka, watatayyaban, mereka pakai parfum. Ingat, pakai parfum, beli parfum, dan pakai minyak nyong-nyong, minyak tawon, minyak kayu putih. Walaupun mereka nggak bersalah jamaah, tapi ini nggak cocok. Kecuali kalau antum di malam-malam ini masuk angin, itu lain perkara. Antum pakai parfum yang bagus. Ini mahal hadirin, diganti sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini malam-malam spesial. Tamim Ad-Dari untuk menyambut 10 malam terakhir, beliau khusus membeli baju seharga 1000 dirham. Kok nggak ada ekspresinya hadirin? Biasa ya 1000 dirham hadirin. Berapa 1000 dirham hadirin? Oh, saya baru ngerti. Antum tidak ada ekspresi karena nggak ngerti berapa angkanya. Bukan karena hal ini hal biasa. 1000 dirham itu di atas 60 juta. 60 juta. Kita tanya ibu-ibu, satu baju 60 juta itu bisa dapat desainer siapa ibu-ibu? Ibu-ibu apa? Alhamdulillah, antum bersyukur punya istri di belakang nggak ngerti sama sekali masalah ini. Masya Allah, ada zuhud semua. 60 juta hadirin, 60 juta. Ya Allah. Baju di rumah berapa harganya? Paling mahal, 100, ya Allah. 100 juta. Oh, Masya Allah. Pakai nanti malam. Pakai. 60 juta jamaah. 60 juta. Tadi atau pakai batik-batik yang mahal-mahal tuh pakai hari ini. Ibu-ibu pakai gamis-gamis yang mahal-mahal tersebut, yang selama ini bikin shock suami ketika ngelihat tagihan dan uang hasil jeripahnya selama 1 bulan lenyap dalam beberapa jam. Pakai di hari-hari ini, pakai. Jangan malam 21 daster, 22 daster, 23 daster, 24 daster, sampai takbiran daster. Ya Allah, daster ya Allah. Jadi kalau Allah dikasih daster sama kita, Allah tuh udah gitu daster yang vintage begitu gitu, yang udah bolong sana bolong sini, yang udah dari tahun 70-an 80-an. Kan sama daster itu kan semakin lama semakin iya tuh, semakin punya daya magnet hadirin. Ya Allah, iya, semakin legend, Masya Allah. Ya Allah, kesian, ya Allah. Allah dikasih daster coba.
Antum jangan ketawa aja, antum jangan pakai kaos kutang di rumah di malam. Ya Allah, kaos kutang, oblong, ya Allah udah robek belakang, gitu lah. Terus koyoknya di belakang kelihatan. Anda nyari Lailatul Qadar dengan cara begitu, ya Allah, kesian. Tapi begitu ada undangan bisa tuh depan manusia keren, necis, metroseksual, manusia. Tapi di hadapan Robnya nggak bisa begitu. Ustadz, apa yang nggak mau bazir tuh Pak Ustadz 60 juta? Ibnu Umar mengatakan, hadirin, Allah ahaqqu an yutazayyana lah. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan prima Anda daripada manusia. Ini kita selama ini kebiasaan tampil keren depan manusia, tampil cantik depan manusia, tampil tampan depan manusia. Kapan depan Allahnya, hadirin? Kapan depan Allahnya? Pakai. Baik yang itikaf atau yang gak itikaf. Jadi yang itikaf tuh, yang dibawa tuh, itu baju-baju yang mahal-mahalnya, itu hadirin. Hilang nanti Pak Ustadz, gitu katanya, jemurnya bareng terus hilang 1, 2. Ya Allah, kesian. Ya laundry lah. Ya. Di sini bisa kasih syarat gitu nggak? Peserta syarat pertama, bawa baju yang terbaik, gitu. Jadi itikaf tuh, jadi nggak suasananya tuh nggak beda tipis daripada suasana misalnya di Balai Sudirman, Balai Kartini, Balai Samudra. Jangan masjid kayak balai rakyat. Gimana tuh? Apa adanya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada balai-balai rakyat. Tapi kan jelas beda pemandangannya. Itu para sahabat ya. Ibnu Abbas kalau ngisi kajian itu bajunya jutaan rupiah. Ibnu Abbas bajunya jutaan rupiah. Kok mereka hidup mewah? Enggak, mereka pakai itu untuk ibadah, bukan untuk makhluk. Kan yang kasih duit Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tampil keren, hadirin. Ya, kalau kita nggak bisa memuliakan dengan penampilan, ini kan paling sederhana sebenarnya. Simpel aja. Lebih berat mana bagi antum? 10 malam ini antum pakai baju termahal antum atau 1 malam taraweh baca Al-Baqarah, lebih susah mana? Itu kan. Ya kalau cuma pakai baju Anda nggak bisa, ya gimana tarawih baca Al-Baqarah? Lebih nggak bisa lagi. Cuma pakai aja. Hadirin, ta'zim itu penting. Ta'zim itu pondasi. Makanya kata Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan, tidaklah kesuksesan orang-orang sukses itu kecuali diawali oleh ta'zim, memuliakan. Kalau sudah tidak ada pemuliaan, agak berat kita sukses di bidang itu. Atau melihat di dunia paskibraka itu gimana mereka memperlakukan bendera merah putih. Oh, beda diri. Karantina berbulan-bulan hanya untuk naikin. Itu kan pengakuan. Semua bidang punya itu, jamaah. Kalau kita sudah tidak ada pengagungan, nggak bisa kita bicara banyak di bidang itu. Kalau nggak mengagungkan aja, enggak. Pakai parfum aja hitung-hitungan sama Allah. Wangi ya, di malam-malam ini tuh harus keren. Dan itu praktek para ulama kita dulu, itu kunci sukses mereka, jamaah. Makanya saya sebutkan Ibrahim An-Nakhai, Ayub As-Sikhtiyani, Thabit Al-Bannani, Malik bin Anas, Ayub As-Sikhtiyani.
Tamim Ad-Dari, Hamid At-Tawil, nama-nama besar. Muliakan hadirin. Agungkan malam-malam ini. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan prima kita daripada makhluk. Selama ini kita tampil rapi untuk makhluk. Malam-malam ini momentumnya tampil keren untuk Rabbul Alamin. Bisa insyaallah ya. Dan pulang nanti, kan kita udah, kalau yang itikaf yang pulang ke rumah, jangan tidur lagi, kita begadang, langsung pulang mandi gitu loh. Lalu antum-antum pakai batik gitu di rumah gitu. Ibu-ibu pakai gamis yang keren gitu hadirin. Oh keren hadirin. Itu 10 malam terakhir. Dan kalau nggak punya kemampuan beli baju 60 juta, jangan maksa jemaah. Jangan maksa. Semampu kita aja. Tapi keluarkan hadirin. Yang kedua jemaah, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini, jaga sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki di malam-malam ini. Sholat 5 waktu harga mati. Dan bagi laki-laki perjuangkan berjamaah. Antum harus perjuangkan, khususnya sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, itu jangan sampai miss. Al-Imam Ar-Ramli, madhab apa Al-Imam Ar-Ramli hadirin? Madhab apa? Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, beliau menyampaikan bahwa pandangan Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadim beliau, barang siapa yang mendapatkan atau barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Yang mendapatkan Lailatul Qadar, isya berjamaah dan subuh berjamaah. Apa dalil Imam Asy-Syafi'i? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim, man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia akan mendapatkan bonus pahala berupa salat tarawih setengah malam suntuk. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka dia mendapatkan bonus, lagi-lagi bottom line-nya yang dikasih bonus. Di antara bonus salat subuh berjamaah, sempurnalah salat tarawih semalam suntuk. Jadi isya bonusnya tarawih setengah malam, dan subuh bonusnya tarawih setengah malam yang kedua. Jika itu digabungkan, maka pahalanya tarawih semalam suntuk non-stop dari pada isya sampai detik terakhir sebelum azan subuh. Orang yang mendapatkan atau orang yang mengerjakan sholat tarawih semalam suntuk dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan beberapa diksi dalam Nihayatul Muhtaj itu asal, artinya
itu batas minimum lah untuk dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau kita udah di kondisi sangat darurat, itu dijaga, nggak boleh miss. Misalnya macet benar-benar menggila di Jakarta, itu kalau Isya cari masjid sholat berjamaah udah. Atau cari orang sholat berjamaah, jangan sholat sendiri jamaah, sholat berjamaah. Itu yang kedua jamaah sekalian. Adapun bagi wanita, wa buyutuhunna khairun lahun, rumah mereka lebih baik buat mereka, maka wanita aman dengan niat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Baik mereka berjamaah di rumah atau mereka harus sholat sendiri di rumah karena nggak ada teman misalnya, maka mereka akan dapatkan pahala yang serupa insyaallah ta'ala. Lalu berikutnya jamaah, 10 malam ini, 10 malam ini pastikan kita sholat tarawih dan tahajud. Pastikan kita sholat tarawih dan tahajud, atau tahajud mungkin lebih tepatnya, atau dua-duanya. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah, dalam hadis Tirmidzi. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Salat semalam suntuk. Dan kalau mau tambah lagi tahajud silakan, tapi udah bareng imam dulu jamaah. Berjamaah sampai witir. Amankan semalam suntuk tersebut agar mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu kita sudah amankan sholat tarawih bersama imam sampai witir, baru silakan tambah, dan disunnahkan untuk tambah lagi, dalam arti itu yang disukai oleh para ulama kita. Walaupun kita tahu tanpa mengurangi rasa hormat kita, ada sebagian ulama yang mengatakan nggak boleh lebih dari 11, tapi pandangan mayoritas para ulama, 4 imam mazhab, bahkan sebagian ada menukilkan ijma, boleh lebih dari tersebut. Dan khususnya kalau kita sholat bersama imam yang bacaannya pendek karena melihat kondisi makmum, panjangkan lagi kita sendiri jamaah. Hadirin yang Allah muliakan, para ulama dulu tuh sholat tarawihnya luar biasa. Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan, kuntu aqumu bin nasi fi syahri Ramadan, aku mengimami manusia di bulan Ramadan, fa aqra'u fi raq'ah alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Lalu aku membaca surat Fatir di 1 rakaat. Surat Fatir itu berapa ayat hadirin? 46 ayat. Berapa halaman? Itu 5,5 halaman. Kurang lebih 5,5 halaman. Dalam 1 kali sholat? Enggak, 1 rakaat. Ma yablughuni anna ahadan yastatqilu dzalik. Dan tidak ada satupun suara yang sampai ke telingaku ada jamaah yang komplain terhadap sholatku. Enggak ada. Enggak ada yang berat banget tuh, enggak ada. Semua seneng. 1 rakaat 5,5 halaman jemaah. 1 rakaat 5,5 halaman. Hadirin yang Allah muliakan,
Abdurrahman bin Hurmuz, beliau mengatakan, kanal qurra'u yaqumuna bi suratil Baqarah fi 8 rakaat. Waktu itu imam taraweh membaca Al-Baqarah di 8 rakaat selesai. 8 rakaat Al-Baqarah selesai. Berapa juz berarti? 2,5 juz kurang lebih, atau 2 juz lebih. 8 rakaat. Hadirin, bagaimana respon dari makmum? Kita lanjutkan. Fa idza qama bihal qurra fi 12 rak'ah. Begitu ada imam yang membaca Al-Baqarah dari awal sampai akhir 12 rakaat, maka makmum akan protes dan mengatakan, innaka mimman yukhaffifu alaina. Ini mah terlalu cepat wahai imam, terlalu cepat. Kita minta Al-Baqarah 8 rakaat. Masya Allah, hadirin, 8 rakaat, 12 kecepatan. Khalid bin Duraij, jemaah, Khalid bin Duraij, beliau menceritakan bagaimana salat tarawih di Basrah. Kata Khalid bin Duraij, imamnya ketika tarawih mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam khatam. 3 malam khatam, 3 malam khatam. Berarti 1 malam berapa juz hadirin? 10. Di mana Jakarta 10 juz? Saya mau tanya, gimana respon antum kalau antum jadi makmumnya? Hadirin, tapi tenang dulu. Ternyata si imam sakit, jamaah. Setelah beberapa hari, imamnya sakit. Kalau antum jadi makmum, apa respon antum? Alhamdulillah. Gak berkah tuh imam. Gak punya perasaan. Masa 10 juz 1 kali malam. Akhirnya diganti dengan imam yang kedua, badal. Dan imam yang kedua mengkhatamkan Al-Quran di sholat tarawih 4 malam khatam, 4 malam khatam, 4 malam khatam. Berarti 1 malam berapa juz? 7,5 juzan. Allahu Akbar. Saya mau tanya lagi, kalau antum jadi makmumnya, apa respon antum terhadap imam kedua? Aneh doa aja lagi Pak Ustadz, semoga nih imam kedua sakit lagi. Karena grafiknya kan turun, 10, 7,5, siapa tahu 5, 5, 3, 3, 2, 1. Alhamdulillah balik ke kulhu sama kuliah, udah senang deh kita. Ya Allah. Hadirin, kata Khalid bin Duraij, makmumnya protes. Innaka mimman yukhaffifu alaina. Apa-apaan nih taraweh, cuman baca 7,5 juz. Kita minta balik lagi 10 juz ke imam yang pertama. Ini mah bukan taraweh hadirin. Ya Allah, 7,5 juz hadirin. Allahu Akbar. 7,5 juz. Ya Allah. Kita baru imamnya baca An-Naba aja udah pada bedahem. Padahal sebelum takbiratul ihram masih pada baik-baik semua tuh hadirin. Berubah semuanya tuh, ya Allah. Allahu Akbar.
Seneng mereka hadirin, seneng. Kenapa demikian? Karena mereka tahu dalil. Hadirin, ingat, kalau antum mau cari Lailatul Qadar, antum harus pegang dua hadis berikut ini. Kata Nabi, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat taraweh di bulan Ramadan karena apa? Iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, hadis yang berikutnya, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dua hadis ini Nabi mensyaratkan kalau kita mau mendapatkan Lailatul Qadar, kalau dosa-dosa kita mau diampuni oleh Allah, maka pada saat kita berjuang, pada saat kita mencari, pada saat kita sholat taraweh, qoma Ramadan, taraweh di Ramadan, harus ada ihtisab jamaah. Dan ihtisab sekali lagi dijelaskan Al-Imam Al-Khattabi, dan antum bisa cek di Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ihtisab artinya mengharapkan ganjaran dari Allah, mengerjakan dengan senang, gembira. Dan tidak merasa berat dan lama. Itu ihtisab. Tidak ada rasa berat dan lama, senang. Mereka kenapa menikmati? Karena mereka tahu hadisnya. Syaratnya kita harus senang nih. Ya Allah. Jadi jamaah sekalian, apabila ada di antara kita pada saat sholat taraweh di 10 malam terakhir masuk ke sebuah masjid, lalu begitu imamnya waladhdallin amin, terus imamnya baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, terus dia bilang tamat riwayat gue nih, gue salah masuk masjid. Kalau sampai kalimat itu yang diucapkan, gak dapat Lailatul Qadar hadirin. Gue salah nih, imamnya Al-Baqarah. Padahal tuh imam di ayat ke-7 ruku juga hadirin. Ya Allah, gak ada imam sampai selesai, gak ada di sini. Jadi kalau udah merasa, ya Allah imamnya lama banget, kalau kalimat-kalimat itu muncul di dalam hati kita, maka hilanglah ihtisab. Begitu ihtisab hilang, gak ada itu Lailatul Qadar. Jangan mimpi. Makanya mereka senang ya, protes. Kok cuma 7,5 juz? Kita minta 10 juz nih. Biasanya 10 juz kita. Senang deh. Ya Allah. Jadi harus seneng jamaah, harus seneng. Masuk salat, masuk jadi makmum, imamnya alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat apa tuh? Ali Imran. Jadi alhamdulillah Ali Imran. Alhamdulillah bagus, panjang nih. Gitu seneng ya. Alhamdulillah. Jadi panjang nih malam ini, insyaallah dapat Lailatul Qadar. Jadi seneng dapat Ali Imran tuh seneng. Bukan tamat hidup gua, ya Allah, habis gua nih, Ali Imran lagi, kesel. Padahal si Dudung udah ngajak sholat di masjid sebelah, itu lebih terkontrol, gitu lah. Itu kalau udah mikir begitu nggak dapat hadirin. Ikhtisab, seneng dia, seneng hadirin. Itu ikhtisab.
Kalau enggak bukan ihtisab jamaah sekalian. Hadirin, Sa'ib bin Zaid mengatakan dulu itu imam tarawih bacanya panjang banget, hatta kunna na'tamid 'alal 'asa, sampai kita kalau tarawih itu bawa tongkat min tulil qiyam, saking lamanya. Jadi mereka nggak komplain, nggak kuat bawa tongkat ya Pak. Jadi antum kalau punya masalah pengapuran tulang dan seterusnya, ya udah bawa bangku, bawa tongkat. Kalau asam uratnya kambuh gitu loh, karena bukanya nggak karu-karuan, bawa tongkat. Bukan komplain itu imam, tongkat. Udah bertumbuh deh mereka di situ. Wa kanu yansarifuna illa indal fajar, dan mereka baru bubar witir sebelum masuk waktu fajar. Dari pada isya sampai jam 4, sampai jam 4.15. Itu hadirin yang Allah muliakan. Bahkan Ibnu Mas'ud itu kalau jadi imam salat tarawih, apa kata Alqamah bin Qais? Kata Alqamah bin Qais, bubaran tarawihnya Abdullah bin Mas'ud illa kama baina adzanil maghrib ila insiraf minha. Bukan bubarannya, mohon maaf, masuk witirnya itu seperti adzan maghrib sampai salam salat maghrib. Nah itu. Jadi kalau jarak jika waktu kita menuju adzan subuh sudah sampai dengan antara adzan maghrib sampai salat maghrib selesai, baru Abdullah bin Mas'ud witir. Kalau nggak witir, dan nggak ada yang protes. Ihtisab, hadirin, ihtisab. Makanya kan tentang masalah salat tarawih, apa riwayat dalam hadis hadis Abu Dawud, qama Rasulullah SAW bi ashabihi marra ila thuluthul lail. Nabi SAW pernah mengimami salat tarawih sampai sepertiga malam. Sepertiga malam berarti berapa? Kalau di sekarang nih, jam 6 sampai jam 4:30 gitu ya. Bagi 3 berapa jadi? Sepertiga malam jam berapa? 6. Nah, berarti sepertiga berapa? Bagi sepertiga aja tuh. 3 jam setengah. Sampai jam berapa? 1. Ya Allah. Ya enggak lah mas, bukan jam 1. Jam 10, jam 11 gitu ya. Jam 10, jam 11. Terus setelah sepertiga Nabi jadi imam pernah juga setengah malam. Kan Nabi kan pernah memimpin sholat tarawih. Jadi sampai setengah malam, sampai jam 12, sampai jam 1. Itu begitu selesai setengah malam, para sahabat nggak melihat Nabi nggak melanjutkan sampai mau subuh, itu mereka kan request, nafaltana bi baqiyati lailatina hadhihi, kata mereka, ya Rasulullah, kenapa tanggung banget sih setengah malam, kenapa nggak sampai subuh aja? Request, hadirin, sahabat tuh minta, ya sayang nih ya Rasul, gitu loh. Ya Allah, Anda bayangin gak sih salat tarawih Nurul Iman sampai jam 11 belum selesai, gitu loh. Kira-kira antum bertahan sampai jam berapa? Subhanallah. Ini request, sayang Rasul, nambah aja lagi. Lalu baru Nabi mengatakan, man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, dia dapat pahala sampai subuh. Jadi itu request mereka, hadirin. Minta. Kok udah selesai sih? Tanggung ya Rasul. Tanggung jamaah, bayangin. Selesai jam 12, jam 1 tanggung. Ya Allah. Kita baru 1 juz ketiduran pas sujud, bayangkan. Kejadian jamaah. Ya Allah, tidur dia. Tidur beneran. Saya ngeliat sebelah anak tidur waktu itu. Pertama saya pikir dia khusyuk banget. Tapi kenapa nggak bangun-bangun? Tidur, ya Allah. 1 juz, 1 juz. Subhanallah.
hadirin yang Allah muliakan. Lalu yang berikutnya, baca Al-Quranul Karim jamaah. Baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Ini ini hari ke-20. Hadirin yang Allah muliakan. Kalau Al-Imam Al-Aswad berada di tengah-tengah kita, maka di hari ini beliau sudah khatam 10 kali hadirin. 10 kali. 10 kali di hari ini. Al-Imam Al-Aswad. Bagaimana dengan kita? Udah berapa juz kita? Sudah berapa juz kita? Minimum kita udah 20 juz harusnya. Minimum. Sore ini kita sudah 20 juz. Imam Abu Hanifah, kalau beliau berada bersama kita, itu hari ini udah 40 hadirin. Gimana 40 Pak Ustadz? Juz kan cuma 30. Dia offside tuh Pak Ustadz. Bukan 40 juz, 40 kali khatam Al-Imam Abu Hanifah. Hari ini kalau bersama kita 40 kali khatam. Subhanallah. Tambah jamaah. Al-Imam Qatadah itu di Ramadan 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Begitu masuk 10 hari terakhir, sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Hadirin, 10 hari terakhir harus ditambah. Dan kalau kita udah mentok, maka pegang hadis Nabi SAW berikut ini. Nabi mengatakan SAW, man qara'a mi'ata ayah fi laylah kutiba lahu kunutu laylah. Barang siapa yang membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat di sebuah malam, maka dia akan mendapatkan bonus pahala sholat taraweh semalam suntuk 100 ayat di malam maghrib sampai subuh. Jadi minimum di 10 malam terakhir ini kita baca 100 ayat minimum. Syukur-syukur bisa kayak Imam Qatadah, semalam khatam, semalam khatam, semalam khatam. Ya Allah. Jadi satu malam berapa hadirin? 100. Dan kalau bisa lanjutkan bacaan kita dan gak usah diakal-akalin. Pokoknya An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, udah gitu-gitu aja udah tiap malam. Ya dapat sih 100, tapi masa anak tambahin dong bacaannya 100 lah. Jadi bayangkan ya, kalau tiap malam kita sholat isya dan subuh berjamaah, lalu taraweh berjamaah, lalu baca Quran minimum 100 ayat semalam, maka semalam suntuk, semalam suntuk, semalam suntuk. Berarti satu malam, kalau malam ini kita lakukan itu malam 21, berarti kita mendapatkan pahala 3 malam suntuk. Itu udah suntuk banget jamaah. Iya benar deh, udah suntuk tuh 3 malam. Itu pentingnya ilmu. Itu pentingnya ilmu. Ketika kita terbatas, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Poin yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan.
terakhir jamaah, yang terakhir. Malam-malam ini adalah malam-malam munajat kepada Allah. Malam-malam minta kepada Allah. Khususnya minta ampunan jamaah. Minta ampunan. Itulah inti dari iktikaf. Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Rajab jamaah menjelaskan bahwa inti dari iktikaf adalah berkholwat dan al-inqita' ilallah, memutuskan komunikasi dengan dunia, dengan makhluk sementara karena sibuk dengan Rabbul Alamin. Itu inti iktikaf. Makanya Nabi waktu iktikaf pakai tenda jamaah. Bukan hanya sebatas berdiam diri di masjid. Harus ada sesi berdua dengan Allah Jalla wa'ala. Harus ada sesi cerita lah sama Allah. Harus ada sesi kita minta ampunan kepada Allah. 10 malam ini adalah waktunya kita mengabsen kembali dosa-dosa kita, khususnya pada tahun ini maupun tahun-tahun yang lalu. Lalu kita bersihkan dengan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai permintaan ampun, maka ampunilah kesalahan-kesalahanku. Hadirin, rugi orang yang tidak punya momen ini di 10 malam terakhir. Rugi jamaah. 10 malam terakhir waktu terbaik untuk berkhalwat dengan Allah. Waktu cerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritakan dosa-dosa kita kepada Rabbul Alamin. Baik yang dulu jamaah, waktu kita nggak sholat, mungkin ada di antara kita yang dulu berzina, lalu mengkhianati istri atau suaminya dan anak-anak. Mereka nggak tahu, tapi kan Allah tahu jamaah. Malam-malam ini waktunya waktu kita ngecewain orang tua kita, bikin beliau marah, bikin beliau nangis. Coba ingat itu di malam-malam ini. Lalu tumpahkan air mata tersebut. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya ketika orang tua kita udah gak ada. Antum mau minta maaf ke siapa? Antum mau peluk siapa? Gak ada yang bisa dipeluk. Khususnya mungkin saking nyebelinnya kita sampai keceplosan dari lisan mereka, kamu tuh durhaka sama aku. Oh, minta tolong, minta ampun hadirin di malam-malam ini. Atau skandal-skandal kita yang gak ada orang yang tahu, hanya kita dengan Rabbul Alamin. Ini saatnya munajat dan rasakan kenikmatannya. Kata Malik bin Dinar, ma taladzadzal mutaladzidun bimithli munajatillahi azza wa jal. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada
berdua-dua dengan Allah. Hadirin, iman kita dipertaruhkan karena hanya orang-orang yang jatuh cinta dengan Allah yang betah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama klasik mengatakan tuba liman yastauhishu bin nasi wa yataladzatu birrahmani. Beruntunglah orang yang gampang bosan ketika bersama dengan makhluk dan manusia, tapi menikmati saat-saat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, malam-malam ini jamaah, Hasan al-Basri pernah mengatakan, tafaqqadul halawata fi thalath. Anda cari kenikmatan di 3 hal. As-salah, cari kenikmatan di waktu Anda sholat, khususnya sholat malam setelah sholat wajib. Dan 10 malam ini waktunya sholat malam jamaah. Wal Quran, kata Imam Hasan al-Basri, dan carilah kenikmatan ketika Anda membaca Al-Quran. Wad du'a, dan carilah kenikmatan dan sensasi ketika Anda berdoa meminta ampun sama Allah. Fa in wajadtumuha, dan kalau Anda merasakan sensasi itu, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau mendengar asma Allah, hati mereka bergetar. Ada sensasi jamaah, ada kenikmatan, ada kelezatan. Kalau Anda mendapatkan itu, fahfadhu, jaga baik-baik, jangan sampai lepas. Wahmadullah, dan puji Allah, bersyukur kepada Allah. Oh, itu artinya Anda mukmin hadirin. Kalau bisa sampai hati bergetar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang bertanya, Ustadz, doa 10 malam terakhir itu apa Ustadz? Lalu dijawab, Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Tapi ternyata banyak yang gak puas hadirin. Tanya lagi, yang lain apa? Itu kan malam Pak Ustadz, masa cuma 1 kalimat? Hadirin, ini yang membedakan orang-orang yang punya level tinggi. Itu bisa memanfaatkan 1 kalimat tersebut untuk sepanjang malam sebelum doa-doa yang lain. Kenapa kita merasa Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni itu kurang? Karena ketika baca, kita hanya baca dengan lisan, bukan baca dengan hati. Karena ketika kita baca, kita nggak ingat dosa-dosa kita. Hadirin, di Arafah itu, di Arafah, sunnah berdoa itu dari zuhur sampai maghrib. Zuhur sampai maghrib. Dari buku-buku klasik sampai yang saya lihat dengan kedua mata saya sendiri, itu banyak hamba-hamba Allah setelah khutbah dan sholat, setelah khutbah sholat zuhur nih, ada zuhur, itu yang dia lakukan, dia angkat tangan lalu dia tutup, lalu dia nangis dari zuhur sampai maghrib. Tidak ada satupun kalimat yang bisa dia ucapkan, hanya nangis dan mengucapkan kalimat ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Terus dia terisak-isak, hanya kata-kata ampun. Dan itu bisa dari zuhur sampai maghrib, karena dia minta ampun dari hati jamaah.
ketika dia mau ampun, dia ingat dosanya, dosa kesyirikannya, dosa dia bentak orang tuanya. Gimana kita nggak nangis? Kalau kita ingat itu, gimana kita nggak nangis? Dosa kita zolimin orang, kita makan duit orang, lalu nanti orang nuntut kita pada hari kiamat. Sekarang kan enak, Anda nggak pernah dituntut aja. Dosa nggak sholat, hadirin. Allah sudah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka tuh orang sholat. Wailun itu lembah di neraka, jamaah. Itu bagi siapa? Orang-orang yang nggak sholat, bukan orang yang sholat tapi lalai. Terus gimana yang nggak sholat? Gimana yang nggak sholat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa itu cukup, jamaah. Kalau antum angkat dari hati antum. Tapi yang jadi masalah selama ini kita cuma lisan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin, ya kurang. Tapi kalau dari hati, perlu kita absen. Dosa kita sama anak kita nggak didik dia dengan benar. Oh, itu bisa habis, hadirin, hari kiamat. Dosa sama kakak kita, sama adik kita, aduh, hadirin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba tuh resapin, ya Allah, engkau tuh zat yang maha pengampun dan menyukai permintaan. Tolong maafin, ya Allah, maafin. Hadirin, nangis, hadirin. Hadirin, ini itu lezat, itu nikmat. Makanya ketika Ka'ab bin Malik taubat, apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kata Nabi, absyir, bergembiralah untuk hari terbaik dalam hidupmu, wahai Ka'ab. Dari sini para ulama mengatakan hari pertaubatan adalah hari terbaik dalam kehidupan seorang hamba. Dan inti taubat itu penyesalan. Dan sebagian ulama kelas inti taubat itu dumu', hadirin. Inti taubat itu air mata. Artinya, oh nikmat. Rugi orang yang gak pernah meneteskan air matanya karena mengingat dosa-dosanya. Ini bukan cengeng, jamaah. Ini sensasi. Ini bukan lebay. Ini lezat. Ini kelezatan. Hadirin, Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pernah mengatakan, innahu la yakunu li ilallahi hajah. Aku punya masalah, aku lagi sakit, fad'uhu, lalu aku berdoa kepada Allah agar Allah angkat penyakitku. Fayaftahali min ladhili ma'rifati wa halawati munajati ma la uhibbu mahu an yu'ajjila qada'a hajati khasyata an tansarifa nafsi an dhalik. Lalu Allah bukakan kelezatan dalam mengenal dirinya. Allah bukakan diriku kelezatan dan rasa manis bermunajat kepada Allah. Hadirin, bicara dengan Allah itu kenikmatan. Saking nikmatnya, kata Imam Ahmad, sampai aku pada sebuah titik berandai-andai Allah tidak segera menyelesaikan musibahku atau mengangkat penyakitku. Karena aku khawatir kalau penyakit itu diangkat dan musibah itu diangkat, rasa nikmat ini hilang dariku. Subhanallah. 10 malam terakhir, jamaah. Kalau kita tidak mengambil momen ini untuk berkomunikasi dengan Allah, rugi. Cari spot yang kosong di masjid, cari ruangan kosong di rumah kita di 10 malam ini, lalu mulai cerita kepada Rabbul Alamin.
Hadirin, kita kita nyaman ketika berbicara dengan sahabat-sahabat terbaik kita. Pertanyaan saya simpel, memangnya Allah kalah baik ya sama sahabat kita? Sehingga kita kurang percaya bahwa ceritakan semua masalah itu membuat kita tenang. Hadirin, sama manusia, terkadang kita nggak butuh solusi dari dia. Kita hanya butuh pendengar. Ibu saya itu beberapa sering ditelepon waktu dulu sama seseorang ibu. Itu kalau uniknya, kalau si ibu ini nelpon ibu saya, ibu bisa sambil ngerjain macam-macam. Terus saya tanya, siapa bu? Gitu loh. Siapa bu? Terus ibu akan bilang, Tanta. Gitu loh. Begitu beliau sebutkan namanya, saya langsung paham. Oh, lagi nangis. Saya nanya, lagi nangis? Terus kata ibu saya, iya lagi nangis. Gitu loh. Jadi ternyata Bu Fulana ini nelfon ibu saya cuma buat nangis aja. 10 menit, 15 menit. Selesai nangisnya jamaah. Nangisnya selesai. Lalu ibu saya tanya, apa yang bisa saya bantu mbak? Kata beliau, si ibu ini, gak ada. Terima kasih mau dengar tangisan saya. Saya udah plong sekarang. Hadirin, kenapa kita gak pernah nangis sama Rabbul Alamin? Emangnya Allah kalah ya sama manusia? Emangnya Allah gak bisa buat kita tenang ya? Al-Alimul Khabir jamaah, yang maha mengetahui semuanya. Al-Muhsin Ar-Rahman Ar-Rahim, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang mampu merubah seluruh dinamika dan masalah yang kompleks yang ada di hadapan kita. Kenapa kita gak pernah nangis di hadapan Allah? Sekeras itukah hati kita jamaah? Kata Nabi, menangislah. Kalau Anda tetap gak bisa, paksa diri Anda menangis dan rugi. Dan Nabi katakan ada 2 mata yang tidak akan dibakar pada hari kiamat. Yang pertama, mata yang begadang menjaga perbatasan, dan yang kedua, mata yang menangis pada saat di dunia karena takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 malam terakhir, menangislah, cerita, curhat, dan minta solusi kepada Rabbul Alamin. Dan kalau sampai malam ke-28, 29, 30 Anda nggak bisa menangis, malam terakhir itu tangisi betapa bekunya hati kita nggak bisa nangis. Kalau di malam-malam paling berkah Anda nggak bisa nangis, gimana di malam-malam lain? Hadirin, yang terakhir, catat baik-baik ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Al-ladzatu, kenikmatan, ala qadri, itu tergantung al-himmah, tergantung betapa besarnya ambisi kita, betapa besarnya perjuangan kita, dan betapa besarnya pengorbanan kita. Kenikmatan itu tergantung betapa besarnya ambisi, perjuangan, dan pengorbanan. Hadirin, banyak para ulama klasik dulu itu begitu sholat Idul Fitri mereka nangis. Hadirin, tapi kenapa kita nggak pernah nangis di hari raya Idul Fitri? Kenapa kita nggak pernah nangis ketika sholat Id? Karena beda perjuangan. Karena kita nggak berjuang di 10 malam terakhir. Karena kita anggap ini hari-hari biasa saja. Sedangkan mereka 2 hari khatam, 2 hari khatam, 2 hari khatam, 1 hari khatam, 1 hari khatam, 1 hari khatam. Kita nggak nangis di hadapan Allah.
mereka nangis di hadapan Allah. Beda. Kalau kita ingin mendapatkan sensasi, berjuanglah untuk malam ini, esok, sampai 10 malam ke depan. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Dan hadirin, ingat selalu doa malaikat Jibril, rogima anfu rajulin, celaka seseorang masuk di bulan Ramadan, lalu Ramadan berakhir dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Waktu kita hanya tinggal 10 hari lagi. Maksimalkan, dan semoga Allah mengampuni dosa yang berbicara dan dosa yang mendengar, dan kita semua dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan husnul khatimah di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak ada waktu sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.